Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Maulana dari kelompok 2 akan menjelaskan ruang lingkup kajian fikih siasah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian fikih siasah. Secara etimologis, fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hukum, sedangkan siasah berasal dari kata sa'asa, ia susu, yang berarti mengatur, mengelola, atau memimpin. Dengan demikian, fikih siasah dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan umat dan negara berdasarkan hukum Islam. Secara terminologis, fikih siasah adalah kajian hukum Islam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, dasar hukum fikih siasah. Dasar hukum fikih siasah bersumber dari Al-Quran yang memuat prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, amanah, dan kepemimpinan. Yang kedua ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan praktik kepemimpinan dan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum terkait urusan pemerintahan. Yang keempat ada kias dan ijtihad sebagai upaya penalaran hukum untuk menjawab persoalan-persoalan politik yang berkembang. Nah, yang selanjutnya ada masuk ke materi inti ruang lingkup fikih siasah yang akan dijelaskan oleh Hadi Triyono, rekan saya. Penjelasan selanjutnya yaitu ruang lingkup siasah. Ruang lingkup siasah, ruang lingkup fikih siasah mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, antara lain 1. Siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah membahas tentang sistem pemerintahan, konstitusi, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga negara. Dalam fikih siasah, pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah. Pemimpin dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan melayani kepentingan rakyat. 2. Siasah tasyriyah atau perundang-undangan. Siasat tasriyah berkaitan dengan proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam Islam. Hukum yang dibuat harus sejalan dengan nilai-nilai syariat dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, siasah qodoiyah atau peradilan. Siasah qodoiyah membahas tentang sistem peradilan dan penegakan hukum. Hakim memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan objektif. Prinsip keadilan, kejujuran, dan persamaan di hadapan hukum merupakan nilai utama dalam sistem peradilan Islam. Yang keempat, siasah diniyah atau hubungan internasional. Siasah diniyah mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain. Prinsip perdamaian, keadilan, dan kerjasama menjadi landasan utama dalam hubungan internasional. Islam mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar negara selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Untuk bab 3 penutup, yaitu kesimpulan, fikih siasah merupakan cabang fikih yang
membahas peraturan urusan pemerintahan dan kehidupan bernegara berdasarkan ajaran Islam. Ruang lingkup fikih siasa sangat luas, mencakup aspek ketatanegaraan, perundang-undangan, peradilan, keuangan negara, dan hubungan internasional. Seluruh aspek tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Terima kasih. Hanya sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.